Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sebangsa seiman setanah air Indonesia tercinta, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada saat ini sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan sehat, dengan nikmat, dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini kami akan membahas dan melanjutkan tentang video yang kemarin, yaitu adalah fadilah ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah menjadikan amalan bernilai besar. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil hanya karena niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tak perlu merasa kurang dalam ketaatan kepada Allah. Manfaatkan sedikit apapun yang kita punya untuk berbuat kebaikan di jalan Allah dengan niat yang ikhlas. Yang keenam adalah mendapatkan kelapangan hati. Di antara keutamaan ikhlas adalah memiliki kelapangan hati, yang hatinya merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak kita. Mendapatkan kelapangan hati adalah merupakan cara meningkatkan akhlak kita. Seorang yang ikhlas, ia tidak akan memikirkan dunia sebagai tujuan, melainkan berbuat kebaikan untuk mencari bekal di akhirat kelak, dan sehingga ia sama sekali tidak bertujuan untuk mendapat sanjungan dari manusia. Disebutkan dalam hadis, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ketika kita ikhlas, maka Allah akan jadikan hati kita lapang. Yang ketujuh adalah bersih dari hawa nafsu duniawi. Ikhlas membersihkan diri dari hawa nafsu duniawi yang terlihat maupun yang tersembunyi. Membersihkan diri dari godaan setan dan segala unsur penyakit-penyakit hati, riya, rakus, sombong, iri, dengki, gila harta, atau gila pangkat dan lain-lain. Itu sebabnya hanya melakukan ibadah dengan ketaatan yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa ikhlas supaya dijauhkan dari yang namanya penyakit-penyakit dan nafsu duniawi. Yang kedelapan adalah orang yang ikhlas tidak akan riya. Sedangkan riya itu sendiri adalah ciri-ciri orang yang munafik. Maka dari itu kita jauhkan sifat-sifat munafik dengan cara kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Yang kesembilan adalah doa orang yang ikhlas akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan, seperti dalam hadis riwayat Muslim nomor 1907. Maksud dari hadis tersebut adalah orang yang ikhlas memohon sesuatu karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Yang seperti dalam hadis tersebut. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seperti dalam hadis, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. 2 di antaranya adalah seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan, dan seseorang yang berzikir tatkala dia sendirian. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan di antara 7 golongan tersebut, 2 golongan yang disebutkan di atas adalah orang yang ikhlas, yaitu yang sedekah dan ia sembunyikan, dan berzikir tatkala diam. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas, termasuk orang-orang yang dijauhkan dari segala maksiat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan video-video selanjutnya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit, dari semua musibah dan
didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridhanya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Syukran afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.